Penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Pada sesi kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, saya, Diana Novianti Sofyan, bertindak sebagai observer. Selanjutnya rekan saya Yeti Apriani sebagai coach. Dan rekan saya sebelah saya Ewo Priyodusanto sebagai coach. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa kabar hari ini Bu. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Baiklah Bu, pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan praktik coaching, tentunya Ibu harus memahami beberapa penilaian dari praktik coaching ini. Nah, dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tahapan praobservasi Bu. Di sini saya akan mendiskusikan kompetensi serta indikator apa yang akan Ibu kembangkan pada praktik ini. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan observasi. Nah, di sini saya akan mengamati kegiatan yang akan Ibu lakukan. Nah, yang terakhir ketiga, pasca observasi. Nah, yang mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Baik. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Selanjutnya Bu Yeti sudah siap? Insya Allah siap. Baiklah ya, sebelumnya seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Iya Bu. Ya, rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan yang Ibu lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan alur cerita, dan nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan coaching ini perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, selanjutnya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Bisa Bu? Bisa Bu, tentu bisa. Ya, saya ajukan pertanyaan dulu ya Bu ya. Baik Ibu. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Sepertinya nanti saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu kita bisa kita bisa mengetahui bagaimana atau apa yang memang permasalahan yang ada pada coaching. Tentunya nanti akan menggunakan teknik rasa. Ya, baiklah ya Bu ya. Berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu tentang tadi mendengarkan secara aktif. Ya. Hanya mendengarkan, ada lagi nggak? Sebenarnya sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ada dua ya Bu Iya. ya. Berarti untuk kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik itu ada dua atau dipilih salah satu? Mungkin ada dua Bu, mendengarkan secara aktif sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti dua itu ya Bu Iya. ya. Baiklah, kompetensi berarti ini ya, maaf Bu, indikator yang Ibu inginkan itu yang seperti apa Bu? Dari yang sudah Ibu kembangkan dari kompetensi ini. Jadi nanti yang saya harapkan itu dari saya melakukan kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu
saya ingin nanti coach itu bisa menyampaikan apa yang memang menjadi permasalahannya dan juga bisa menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan tersebut. Ya, baiklah Bu ya. Kalau begitu, sepertinya sekianlah ya perobservasi kita. Silahkan Ibu untuk melakukan coachingnya. Baik Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Saya juga senang bertemu Pak Ewo dalam kegiatan kita hari ini. Tadi kita punya ada kesempatan waktu untuk melakukan kegiatan coaching ya Pak Ewo ya. Nah, ini kira-kira apa nih sama Pak Ewo yang ingin dibicarakan dengan kegiatan coaching kita untuk ini? Sebenarnya kita akan sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini ya, cuman yang saya sempat merasa bahwa dengan mengajar ya, itu ada beberapa anak yang apa itu sudah merasa pada saat itu dengan motivasi untuk belajar. Jadi itu juga akan saya bicarakan dengan anak yang motivasi belajar. Berarti Bapak ingin membicarakan masalah terkait anak yang ngantuk ya Pak ya, masih di pagi hari ngantuk. Nah kalau gitu tujuan dari Pak Ewo nanti di percakapan kita itu seperti apa? Ya, bilangnya saya ingin memberikan solusi memberikan arahan dan kedepan diatasi supaya masalah yang saya alami ini itu bisa diselesaikan. Baik Pak Ewo, terima kasih. Mudah-mudahan nanti dari perbincangan kita ini ada yang mendapatkan solusi. Oke, itu tadi permasalahan yang Pak Ewo hadapi terkait siswa yang suka tidur atau mengantuk. Nah, kalau dari pengalaman Bapak selama ini mengajar, apa sih penyebabnya Pak anak itu kenapa bisa mengantuk? Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya Bapak selama ini mengalami? Saya tanya, saya terutama yang dulu yang laki-laki itu kenapa itu kalau apalagi seperti itu variasi bu, tapi kebanyakan dari mereka memainkan game online sampai di situ tengah malam bahkan tidur banyak tidur di YouTube. Jadi itu yang menyebabkan mereka yang merupakan malam kemudian kalau yang perempuan juga ada bu, jadi mereka perempuan itu lebih ke sosmed gitu. Scroll Instagram, TikTok itu nggak terasa loh pak, gitu kan. Mereka sudah mau tidur jam 11, mas scroll ternyata asik gitu ya. Pasti sampai tidak terasa, tapi bisa malam ini. Benar-benar. Karena apa ya Pak? Sekarang itu memang teknologi itu punya peran aktif ya Pak. Bagus untuk pendidikan, tapi terkadang anak-anak suka menyalahgunakan. Mereka sering menggunakan sosmed itu hanya untuk hal-hal yang kurang positif lah ya, untuk hal negatif sehingga mengganggu atau menghambat mereka dalam proses pembelajaran. Oke, dari berarti kan permasalahan disebabkan oleh mereka yang bergadang. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya nih dari Pak Ewo yang sekarang ini Pak Ewo amati, untuk kondisi sekarang, kalau misalnya skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa Pak nilai skalanya untuk anak-anak? Dari skala ini Ya, dalam artian untuk kegiatan anak emas ini skalanya berapa sih anak-anak untuk kegiatan aktifnya dari yang Pak Ewo alami saat ini? jadi yang ketiga sih. Masih rendah sekali ya Pak, berarti itu permasalahannya luar biasa itu. Oke, masih 3. Nah, 3. Pak Ewo berusaha untuk mengatasi kan, ini ya bagaimana sih solusi dari permasalahan itu. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak punya tujuan kan seperti itu. Ada nggak sih Pak yang menghalangi atau yang menjadi penghambat bagi Bapak untuk mencapai tujuan Pak itu? Sebenarnya kalau tantangan
Berarti hambatan Pak Ewo ini dari pribadi dari siswa ya Pak ya? Iya dari siswanya, berarti siswanya harus bisa memiliki kesadaran diri ya Pak ya untuk terkait bisa memanajemen mana yang memang baik, mana yang tidak. Oke. Nah untuk itu Bapak punya tujuan bagaimana cara mengatasi. Kira-kira yang menjadi kekuatan Pak Ewo ini, yang menjadi kekuatan Pak Ewo ada tujuan itu tercapai apa? Ketika saya harus bosan sih untuk menyelesaikan gitu, karena kepada mereka, maka ketika awal pengalaman saya pasti ada mereka sambil perasaan mereka pasti pasti menemukan beberapa nasihat-nasihat yang seperti itu. Yang kedua, mungkin kita berprofesi sih, untuk kita dengan kekuatan yang bisa melalui kita juga punya sekolah kalau di sekolah kita ya karena kalau di rumah ya mana orang tua yang ada ini tanggung jawab untuk itu mungkin ya artinya lah bagaimana kita kolaborasi dengan siswa supaya memang benar ya Pak, kita tuh sebagai guru tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan anak. Namanya anak-anak itu masih perlu tuntunan akademik kayak Pak ya Pak. Dan tentunya kolaborasi dengan orang tua itu juga sangat baik, harus dibangun atau dibangun dengan benar dan baik. Oke. Kemudian Pak Ewo nih, Pak Ewo tentunya kan ingin mencapai tujuan itu pasti punya rencana. Kan? Apa rencana Pak Ewo untuk mencapai tujuan itu? kalau tadi sebelum pisah adalah kalau Iya. dengan kita kolaborasi dengan sekolah dari rumah kalau kita dengan baik kedua saya adalah apa namanya mengenal bakat mereka sih sebenarnya apa namanya bakat mereka itu disalurkan disalurkan di sekolah gitu ya namanya nanti kalau bisa sih di sekolah itu ada apa namanya ekskul yang bisa peran mereka gitu loh bisa ekspor gitu ya peran mereka untuk apa jadi nanti ke depan dengan ekskul ini mereka bisa lebih fokus dalam artian memang udah salah itu sekolah ini kalau memang itu apa namanya bisa mengembangkan peran mereka Luar biasa ya Pak Ewo ya. Jadi dengan pembelajaran kita bagaimana caranya menciptakan pembelajaran itu yang memang mengikuti bakat dari anak. Memang kalau anak itu belajar sesuai dengan bakatnya, dia akan senang sehingga tidak mengantukkan gitu ya Pak Ewo, kira-kira seperti itu luar biasa. Mungkin juga game itu bukan juga hanya di EXO ya Pak ya, bisa kita terapkan di Nah, jadi yang pertama tadi kolaborasi, kemudian kira-kira untuk ini apa ya? Untuk apa namanya mewujudkan rencana Pak Ewo, ada nggak apa kiranya hal-hal yang memang perlu disiapkan? yang disiapkan apa ya training dalam artian kita itu kita membuat adalah dalam orang tua kita waktu juga membuat pembelajaran melakukan khusus mungkin gitu anak itu juga tidak merasa nanti tidak merasa sendiri walaupun kita yang tadi itu cuma apa namanya dengan adanya game itu diharapkan nanti ke depan
Ya. Apakah dia dalam apa namanya adanya itu berbeda ya kan itu ya kalau misalnya apakah dia masih ngantuk apakah dia nggak motivasi karena jadi kalau sudah dia kan dia pasti ya salah ya. Berarti tidak jadi motivasi anak saat pembelajaran berikutnya ya Pak Ewa. Itu kan kita lihat tentunya kita atau Pak Ewa ini lah, Pak Ewa itu pastinya punya komitmen ya Pak ya untuk mencapai rencana agar rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kira-kira komitmen apa nih Pak Ewa miliki agar memang rencana kita itu tetap berjalan dengan baik? Ini mungkin dari kita sendiri ya saya harus memang apa namanya komit dan saya nggak saya konsisten karena memang konsisten itu di awal-awal ya gitu ya awal-awal semangat gitu cuma untuk konsistensi itu memang bukan saya jadi saya nantinya saya bagaimana saya nanti ke depan akan terus sama itu apa yang saya lakukan. Ini komitmen dari diri kita sendiri ya Pak ya, dari kita bisa menciptakan agar Pak Ewa. Nah, tentunya untuk menjalankan rencana itu Pak Ewa kan pasti dihubungkan. Atau mungkin yang pertama kali itu siapa yang akan Pak Ewa hubungi agar bisa menjaga komitmen Pak Ewa? Mungkin yang pertama adalah kita selalu berkenal yang pertama dengan kualitas dan dengan hasil kita bisa apa namanya mengambil kualifikasi menjadi kelas dengan jadi BK mau mereka yang kita harus menjadi support kita ya support kita bisa selalu pun kita bisa langsung cuma akan diberikan lagi dia dari kita itu dan kelas yang memang saya lakukan dari Luar biasa. Jadi dengan orang-orang yang tadi di Pak Ewa ini memang orang-orang yang mempunyai peranan penting dan sangat membantu ya Pak Ewa. Oke Pak Ewa, kemudian ini ada beberapa pertanyaan sedikit lagi. Luar biasa nih Pak Ewa ya. Kemudian nih, kita kan sudah melakukan pembicaraan. Pak Ewa sudah menyampaikan permasalahan Pak Ewa, tujuan, kemudian rencana. Dan saya ingin tanya dari perbincangan kita kali ini, apa yang bisa Bapak simpulkan waktu dari pembicaraan kita? Tentang ya, ini yang saya dapatkan sebelum adalah bagaimana kita menjadi kolaborasi sama bagaimana kita lalu bisa melakukan melakukan apa namanya kegemaran anak untuk bisa kita kemas dalam sebuah pembelajaran itu sudah berdasarkan saya kalau orang tua dan kemudian kita bagaimana kita bisa memberikan anak dalam Baik Pak Ewa, luar biasa. Karena waktu ya Pak Ewa, ini sebenarnya pengen banyak ngobrol banyak-banyak. Oke, mudah-mudahan dengan permasalahan Pak Ewa dan solusi yang sudah disampaikan ini, mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan yang memang Pak Ewa hadapi. Oh iya Pak Ewa, itu kira-kira kapan akan mulai diterapkan itu Pak Ewa? minggu depan dulu. Minggu depan. Oke. Itu berarti pertemuan berikutnya ya Pak Ewa ya. Oke, insyaallah. Ya mudah-mudahan di minggu depan bisa diterapkan dan hasilnya lebih baik. Dan ini saya tunggu lah Pak kabarnya. Kita kalau misalnya ini kita saling berbagi dan seperti apa. Terima kasih Pak Ewa untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi rencana Pak Ewa berjalan dengan baik. Anak-anak ini termotivasi. Tetap semangat ya Pak Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah Coachingnya sudah ya Bu. praktiknya ya. Nah, bagaimana kegiatan coaching tadi Bu? Luar biasa Bu, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan coachingnya juga tadi Pak Ewo itu sudah bisa mulai terbuka dalam komunikasi. Jadi
melakukan komunikasi baik dan terbuka apa yang memang permasalahan yang ada dalam Pak Ewa. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Nah kemudian apa yang sudah Ibu lakukan dari coaching, kemudian indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu capai dari coaching tadi Bu? Tadi saya menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, prinsip coaching yaitu kemitraan dan memaksimalkan coaching dan juga melakukan pendengaran secara aktif. Kemudian dari selain pendengaran secara aktif juga melakukan proses kreatif. Dari indikator ketercapaian yang sudah saya capai tadi, itu saya bisa mendengarkan aktif dan juga menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dari hasil pengamatan saya Bu ya. Ini saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Jadi dari catatan saya ini Ibu memang sudah menerapkan sebuah prinsip kemitraan. Kemudian itu terlihat pada saat Ibu ngobrol, itu sudah setara, dan juga Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu udah berusaha menggali kemampuan coaching dalam hal tadi Pak Ewo ya, sebagai coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi untuk menghadapi permasalahan yang dialaminya. Iya. Nah kemudian juga Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya amati tadi. Nah di sini mengajukan pertanyaan berbobot tadi agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Nah juga Ibu juga sudah melakukan percakapan menggunakan alur Tirta tadi, sudah sesuai alurnya, di mana sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah selanjutnya Bu ya, berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan coaching Pak Ewo tadi ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Sepertinya kompetensi yang memang perlu saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Karena banyak unek-unek atau hal-hal permasalahan yang memang harus diungkapkan, dan saya juga tentunya perlu melakukan teknik stop agar coaching itu lebih rileks sehingga dia lebih santai dan mungkin lebih enak dalam menyampaikan permasalahan dan solusi yang akan ditemukan. Ya, keren sekali lah Ibu Yeti sebagai coach ya. Saya amati tadi sudah sangat sesuai. Semoga dengan adanya kegiatan coaching dengan menggunakan alur Tirta ini bisa menambah kompetensi kita tentunya ya Bu ya. Terutama Ibu dan juga saya pribadi selaku observer. Nah semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.